Oh, berarti sip, sip, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Anakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore, Pak. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai materi, ya. Tetapi sebelum materi ini saya mulai, saya mohon pada teman-teman, Bapak Ibu, untuk bisa berdoa. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Pak Saberi untuk bisa memimpin doa pada pertemuan kali ini. Untuk itu saya persilakan Pak Saberi. Ya, baik, terima kasih Pak Ito. Sebelum kita memulai kegiatan IHT kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini bermanfaat dan berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dikembalikan kepada Pak Ito. Ya, terima kasih Pak Saberi. Nah, mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan tadi, kegiatan kita pada hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan bermanfaat bagi kita sebagai fasilitator, juga termasuk teman-teman guru yang akan mengikuti materi pada sore hari ini. Untuk lebih menyemangatkan kita pada pertemuan kali ini, kira-kira dari Bapak Ibu guru ada yang bisa ice breaking-nya, ya. Kira-kira Ibu Nunu atau Ibu Reti? Ya, siap Pak, makasih. Baik teman-teman, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, kita ice breaking. Ice breaking-nya sederhana saja, yaitu saya memberikan salam, Bapak Ibu balas dengan tepukan. Saya berikan salam, selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat malam, tepuk tangan 3 kali. Bisa paham Bapak Ibu? Bisa. Kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Ya, makasih. Tambah semangat Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu Reti. Mudah-mudahan ice breaking-nya ini pada sore hari ini kita semua masih tetap bersemangat walaupun sudah walaupun kita lembur. Ya, 9 hari kita menerima binte, menerima materi, tetap pada sore hari ini kita masih tetap semangat. Untuk itu kita akan memulai materi dan saya akan tayangkan materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, kita sama-sama belajar. Kalau misalnya ada yang kurang, mari kita diskusikan sama-sama, ya, karena pada kesempatan ini kita sama-sama belajar. Oke, Bapak Ibu, seperti apa yang saya sudah sampaikan pada kemarin bahwa materi kita pada hari ini adalah rencana pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Ya, jadi ini Bapak Ibu materi yang akan kita pelajari pada hari ini, dan karena waktunya
tidak terlalu lama, maka saya langsung saja pada materi yang akan saya bagikan pada kesempatan ini. Rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Tentunya materi ini adalah materi yang berhubungan dengan kita sebagai pengawas maupun sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, berbicara tentang evaluasi maupun pendampingan, tentunya kita semua sudah tahu, ya, yakni pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional itu dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ya, kemudian proses ini tentunya ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan dan atau guru yang dianggap sudah mampu melakukan peran ini. Evaluasi pendampingan dan pengembangan profesional itu dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan daripada satuan pendidikan ini. Kemudian yang berikut lagi, ya, pendampingan dan pengembangan profesional ini ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Proses pendampingan dirancang sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan. Jadi yang melakukan program ini adalah kepala sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan ataupun evaluasi, ya, ada beberapa contoh pendampingan dan pengembangan profesional yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu coaching. Ya. Coaching adalah proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Kemudian yang berikut lagi mentoring. Nah, mentoring adalah proses pendampingan dengan berbagai pengalaman atau pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala. Kemudian ada pelatihan. Pelatihan proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja, dengan narasumber internal maupun eksternal. Kemudian dalam pendampingan ini ada prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional. Yang pertama, pendampingan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Kemudian yang kedua, menetapkan ruang lingkup pendampingan pengembangan profesional, menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah dari perencanaan program atau pelaksanaan program. Kemudian yang ketiga, pendampingan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. Kemudian yang keempat, pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dalam suatu pendidikan antara orang yang melakukan pendampingan dan guru demi tercapainya tujuan bersama. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya sebelum saya lanjutkan, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana, nanti disampaikan materinya dulu semua, kemudian
Bapak Ibu bertanya atau gimana? Kalau ada pertanyaan, ya disilahkan Bapak Ibu. Ya. Ada Pak. Oke. Ya. Ini Dari Ibu. Ya. Izin Pak. Ya. Ya, dalam pendampingan profesional ini itu dilakukan secara kolaboratif. Bisa dijelaskan kembali Pak? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya bagus sekali bahwa pendampingan ini dilaksanakan secara kolaboratif. Artinya pendampingan ini dilaksanakan secara bersama-sama, ya, dilaksanakan secara bersama antara kepala sekolah, guru, dan pengawas. Jadi kemudian kalau boleh juga pendampingan ini kita melibatkan dunia usaha maupun dunia industri supaya ketika kita merancang suatu kurikulum yang akan kita pakai di sekolah, maka ada keterlibatan daripada pengawas, kemudian dari dunia usaha maupun dunia industri, sehingga kurikulum yang kita buat itu dia sudah selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha maupun dunia industri. Output yang kita keluarkan, yang kita hasilkan dari sekolah kita masing-masing itu memang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha maupun dunia industri yang ada. Jadi mungkin seperti itu Ibu Nunu, ya. Atau dari teman-teman lain ada yang bisa menambahkan pertanyaan dari Ibu Nunu? Ya, kalau tidak ada saya lanjut dulu. Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya? Ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi evaluasi pembelajaran. Ya. Jadi evaluasi pembelajaran ini secara menyeluruh bertujuan untuk mengukur keberhasilan daripada guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Dalam evaluasi ini, satuan pendidikan mengumpulkan data keberhasilan implementasi pembelajaran dan refleksi secara individual maupun bersama-sama seluruh warga sekolah. Di dalam evaluasi pembelajaran itu ada prinsip-prinsip, ya. Yang pertama, prinsip-prinsip melakukan evaluasi pembelajaran yang pertama adalah menetapkan tujuan evaluasi yang akan kita lakukan. Ya. Jadi sebelum kita melakukan ini, kita tetapkan dulu apa tujuan, apa yang harus kita lihat, apa yang kita inginkan dalam melakukan suatu evaluasi. Kemudian yang kedua, menetapkan data atau informasi yang ingin kita dapatkan dalam kegiatan peninjauan. Kemudian yang ketiga, menentukan bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, tentunya dalam hal ini kita harus tentukan dulu asesmen apa yang kita akan lakukan untuk kita mendapatkan data yang kita inginkan. Kemudian yang berikut, merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dijadikan pengembangan bagi guru dan pelaksana program. Kemudian yang berikut, menggunakan alat penilaian yang mencapai pencapaian yang jelas dan terukur. Jadi ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu bahwa dalam melakukan suatu penilaian, dalam melakukan suatu evaluasi harus jelas, ya, apa yang akan kita lihat, apa yang kita akan ukur supaya hasil yang kita harapkan itu bisa kita dapatkan. Nah, ini Bapak Ibu kriteria, ada contoh daripada pelaksanaan pendampingan. Yang pertama, kriteria menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Ya. Apa yang kita akan dampingi di sini untuk pendampingan, tentunya melakukan telaah terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada KOS. Ya. Evaluasi apa yang kita akan lihat?
Yang pertama adalah data siswa di masing-masing prodi, data daya serap siswa di IDUKA, kemudian meminta respon satuan pendidikan orang tua terhadap capaian sekolah sebelumnya. Kemudian dilakukan secara mandiri atau bersama-sama untuk mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran pada pencapaian pembelajaran atau yang kita sudah kenal dengan ATP. Kemudian untuk pengembangan profesional, yang pertama memprioritaskan prodi sebagai pusat keunggulan. Ya. Jadi kalau misalnya di sekolah kita Bapak Ibu, kita memprioritaskan dulu prodi apa yang diunggulkan di sekolah kita. Nanti itu sudah ini, baru kita imbaskan ke prodi-prodi yang lain. Kemudian membuka peluang kerjasama dengan IDUKA. Ya, saya kira Bapak Ibu kepala sekolah SMK sudah tidak asing lagi ini kerjasama dengan IDUKA. Kemudian mengadakan pelatihan guru ya, seperti yang nanti akan kita laksanakan IHT, BIMTEK, workshop. Kemudian memberikan pelatihan terhadap guru-guru produktif. Kemudian yang berikut lagi ya ini, merumuskan visi dan misi dan tujuan. Apa yang dalam pendampingan apa yang kita akan lakukan? Tentunya melakukan telaah terhadap visi misi sebelumnya. Ya, sekolah kita kan sudah mempunyai visi dan misi yang sudah ada sekarang, maka itu yang kita akan telaah apakah dia masih sesuai dengan program keahlian yang ada atau masih sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini atau tidak. Itu kita telah biasa di sekolah ada sudah banyak yang membuka program-program keahlian jurusan-jurusan yang lain, tetapi itu tidak nampak dalam visi dan misi sekolah, sehingga itu yang perlu kita telah. Kemudian mengkaji proses perumusan visi misi, membuat rumusan menjadi visi misi SMKPK. Jadi ini yang harus kita lakukan untuk pendampingan. Kirim dulu. Ya, silakan. Kemudian evaluasi. Apa yang dievaluasi? Meninjau kembali secara periodik kondisi terkini dan capaian misi dan visi masing-masing prodi. Dilakukan evaluasi dan revisi secara rutin setiap 5 tahun sekali. Nah, pengembangan profesionalnya yaitu visi misi dikembangkan dan disesuaikan dengan kemajuan pendidikan selanjutnya. Kemudian kita akan masukkan di situ profil pelajar Pancasila. Jadi seperti apa yang kita dapatkan kemarin-kemarin, di mana saja profil pelajar Pancasila itu harus muncul, harus nampak. Kemudian yang berikut lagi kriteria yang kita akan dampingi, pengorganisasian pembelajaran. Ya. Apa yang kita dampingi? Analisis tujuan pendidikan profil Pancasila. Kemudian analisis capaian pembelajaran. Kemudian kita periksa tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing bidang. Evaluasi menelaah hasil capaian hasil belajar siswa tahun sebelumnya. Kemudian apa perlu penambahan bidang organisasi dan penambahan personil. Ya. Kemudian pengembangan profesional, penanggung jawab organisasi pembelajaran dengan bidang keahlian dan program pembelajaran dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang berikut lagi, penyusunan rencana pembelajaran. Ya. Dalam hal penyusunan pembelajaran ini, rencana pembelajaran yang didampingi juga ditelaah pembelajaran melalui rencana pembelajaran, meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan, apakah bersesuaian dengan capaian pembelajaran. Kemudian evaluasi melalui kegiatan di sekolah, MGMP, dilakukan perbaikan dalam kurikulum operasional sekolah. Pengembangan profesional perlu penyelarasan kurikulum dengan IDUKA dan pencapaian pembelajaran.
Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan materi pada kesempatan ini, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu sekitar 3 menit sampai 5 menit. Untuk itu saya persilakan pada Bapak Ibu untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan materi pada kesempatan ini. Oke, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya akan akhiri. Kebetulan juga sudah azan di masjid. Ya. Oke. Tidak ada mungkin dari Bapak Ibu. Ya. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya. Sebelum saya mengakhiri materi pada kesempatan ini, ya, tentunya saya berharap pada Bapak Ibu untuk lebih menambah wawasan yang berhubungan dengan materi ini yang boleh kita dapatkan di luar Bintek pada kesempatan hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung melihat di internet, ya, di Google banyak Bapak Ibu, ya, yang berhubungan dengan materi pada kesempatan ini. Materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini tentunya tidak membuat Bapak Ibu puas karena keterbatasan waktu. Untuk itu saya berharap pada Bapak Ibu untuk bisa belajar lagi di tempat-tempat yang lain. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada kesempatan ini masih boleh ditutup dengan doa atau ice breaking, ya. Tentunya saya berharap berdoa saja. Ya. Oke, saya persilakan kembali Pak Seberi untuk menutup dengan doa supaya materi kita pada kesempatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Ito. Storing. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk meningkatkan wawasan kita, yang mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu peserta PHT ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Pak Ito. Oke, terima kasih Pak Saberi. Insya Allah doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui kesempatan ini saya berpesan pada teman-teman, Bapak Ibu guru untuk lebih semangat lagi. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, ya, untuk menghindari dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ambilnya